Baik, video akan dimulai. 3, 2, 1. Spesialis adalah ahli di suatu cabang atau ilmu keterampilan. Nah, berbicara mengenai emosi, yang dimana Dewan ini menyesali glorifikasi spesialis, dan di antara perdebatan tadi lebih merujuk kepada karir spesialis, yang dimana merujuk kepada keahlian pada bidangnya tertentu. Nah, keahlian spesialis itu hanya mengandalkan keahlian tertentu, yang apabila di suatu keahlian itu tidak relevan dengan kondisi zaman, maka ia akan kehilangan pekerjaan tersebut. Bisa kita kaitkan dengan seorang tour guide yang bekerja biasanya memandu wisata di tempat-tempat yang paling sering dikunjungi untuk berliburan. Nah, apabila seorang pemandu wisata ini tidak memiliki keahlian lain dan terjadi sebuah wabah besar yang mengakibatkan seorang harus berdiam diri di rumah dan tidak adanya orang-orang yang berangkat untuk liburan, artinya seorang pemandu wisata ini akan kehilangan keahliannya, yang dimana ia hanya memiliki satu keahlian, yaitu memandu wisata. Tetapi apabila jika seorang pemandu wisata ini memiliki keahlian lain seperti editing ataupun membuat content creator, jadi apabila di satu wabah, ya si pemandu wisata akan memiliki inovasi yang dimana dia memanfaatkan di keahlian lainnya seperti menjadi content creator ataupun editing di setiap perfilman. Nah, lalu berbicara mengenai glorifikasi generalis, itu ada kaitannya dengan keadaptasian di perkembangan zaman, yang dimana masyarakat itu butuh bereksplorasi lebih agar di suatu saat ketika ia tidak bisa mendapatkan di satu pekerjaan tertentu, dia bisa mencari pekerjaan yang lain, di mana dia agar tetap bisa berkompetisi yang akan mendapatkan keuntungan buat si pelamar kerja itu. Lalu di sini kita berbicara mengenai glorifikasi spesialis, yang dimana apabila ini akan terus dikembangkan, di suatu saat nanti akan adanya kesulitan mencari kerja, karena terjadi kespesialisasian itu, yang dimana seorang pelamar jika dia tidak memiliki keahlian khusus, ia akan tersingkirkan secara sistem. Nah, apabila ini terus berlanjut dengan sendirinya, pengangguran di Indonesia akan meningkat, yang dimana seorang tidak bisa berkompetisi karena tidak memiliki keahlian tertentu. Dan juga apabila banyaknya pengangguran di Indonesia akan meningkatkan angka kemiskinan di negara kita, yang dimana negara kita akan terus mengalami keburukan dari sisi ekonomi. Lalu berbicara mengenai spesialis, itu ada kaitannya dengan privilege, yang dimana apabila seorang orang tua gitu yang ingin mengkuliahkan anaknya di keahlian tertentu, namun itu tidak sebanding dengan apa yang ia dapatkan ketika ia lulus, karena tidak ada relevansinya antara keahlian dengan perkembangan zaman, maka ia akan merasa gagal dalam menginvestasikan anaknya tersebut, dan ia akan merasa sia-sia apabila ia mengeluarkan uang yang sebanyak ia keluarkan pada saat pengambilan spesialis tersebut. Lalu merujuk kepada definisi glorifikasi spesial, itu akan membatasi seseorang dalam berinovasi, di mana ia hanya merujuk pada satu keahlian, sedangkan yang kita butuhkan saat ini adalah dinamis dalam melakukan sebuah pekerjaan, yang dimana kita bisa berkompetisi dengan orang-orang yang peserta itu tidak hanya ada di satu bidang gitu. Makanya pemerintah pada saat ini banyak menggelontorkan sejumlah program-program, yang dimana agar kita dapat melakukan kreativitas dan tidak terbatas dan tidak terpatok dengan satu program keahlian saja gitu. Lalu yang kita ketahui atau yang perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini memiliki pekerja sebanyak 63%
yang tidak sesuai dengan jurusannya. Artinya dari data ini kita bisa menilai bahwasanya glorifikasi spesialis itu masih belum terrealisasi dengan baik, yang dimana kita masih membutuhkan generalisasi agar semua lulusan-lulusan yang ada di negara kita itu bisa bekerja secara berkompetisi. Lalu bicara terkait kompetisi, apabila seseorang yang memiliki keahlian tertentu, ia akan tidak bisa bertahan hidup lebih lama, karena apabila keahlian tertentu tidak relevansi, ia akan mengalami krisis finansial di saat ini. Sekian, terima kasih.